Ini lah. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam untuk Pak Heri selaku pengampu mata kuliah proses manufaktur casting. Izinkan kami untuk mempresentasikan dengan judul klasifikasi proses manufaktur pada casting. Baik, saya tidak sendiri, ada Muhammad Ilham, Hilmi Zairuddin, dan Alif Farhan Abian. Baik, akan saya lanjut. Oke, pengecoran logam adalah suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir produk jadi. Logam cair akan dituangkan atau ditekan ke dalam cetakan yang memiliki rongga cetak atau cavity sesuai dengan bentuk atau desain yang diinginkan. Setelah logam cair memenuhi rongga cetak dan tersolidifikasi, selanjutnya cetakan disingkirkan dan hasil cor dapat digunakan untuk proses sekunder. Nah, ini adalah macam-macam proses casting yang umum pada digunakan dunia industri. Ada gravity die casting, ada continuous casting, cell molding proses. Nah, ini adalah contoh dari die casting. Jadi, die casting ini adalah singkatnya suatu mesin yang dialiri oleh cairan molten yang didorong oleh silinder dengan kekuatan yang begitu kuat. Maka dari itu, proses ini dapat membuat suatu produk dari bahan casting dengan cepat. Die casting ini cocok untuk digunakan pada industri yang diproduksi dengan skala yang sangat besar. Sistemnya adalah dapat dilihat di sini cairan itu dipampatkan dengan hidrolik dan lari ke dice yang akan mencetak si produk ini. Seperti itu. Nah, setelah setelah dilihat ini, nah nanti dia akan keluar. Nah, maka produk ini telah selesai. Seperti itu. Nah, die casting sendiri kelebihannya itu adalah kualitas produk yang baik, kekuatan dan kekerasan yang tinggi, kemampuan untuk membuat produk berdinding tipis, tingkat produksi yang tinggi, dan kemampuan untuk mendaur ulang bahan. Kekurangannya adalah proses yang begitu mahal dan juga biaya awal yang sangatlah tinggi. Kenapa? Karena si pemilik perusahaan harus investasi yang begitu tinggi di awal saat membuat proses decasting ini. Nah, salah satu bentuk dari decasting terbagi dua, yaitu antara high pressure dengan low pressure. Di video ini adalah penjelasan bagaimana high pressure itu terjadi. Jadi si operator ini akan menuangkan cairan molten ke dalam wadah, yaitu tempat mengalirnya si molten ke dalam dice. Nah, ini akan diteruskan ke dalam dan ini adalah hidrolik yang untuk lajur lalir si molten seperti itu. Nah, ini adalah kekurangan dan kelebihan dari high pressure. Untuk kelebihannya adalah kualitas produk yang tinggi, permukaannya halus, kekuatan dan kekerasan tinggi, ukurannya stabil, efisiensi produksi tinggi, umur pakai cetakannya panjang, mudah untuk mekanisasi dan otomatisasi, biaya pengecoran yang relatif murah, dan menghemat waktu perakitan dan biaya. Untuk kekurangannya adalah biaya peralatan yang tinggi. Persyaratan tinggi untuk material. Material harus memiliki fluiditas yang baik, sifat pengecoran yang baik, dan kisaran suhu pembukuan yang sempit, dan kemampuan beradaptasi yang rendah. Serta persyaratan tinggi untuk teknologi membutuhkan teknologi produksi yang matang dan personel yang terampil. Nah, ini adalah contoh dari low pressure. Jadi low pressure ini adalah tekanan yang begitu tidak sekuat dengan high pressure, tapi dia juga bisa menghasilkan produk yang baik juga. Seperti itu. Jadi ini adalah cairan yang diisikan. Jadi ini adalah bentuknya. Nah, ini adalah molten yang akan dituang ke dalam sini. Nah, ketika moltennya sudah penuh, maka ini adalah ada gas bertekanan yang dimana ketika gas bertekanan ini turun, molten akan naik menuju dice si die casting ini. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau ingin melepas si produk ini? Yaitu adalah untuk caranya adalah dengan
menghilangkan gas bertekanan tadi. Jadi ketika gas bertekanan tadi dilepas, maka produk tadi bisa lepas. Seperti itu. Nah, ini adalah kekurangan dan kelebihan. Yang pertama kelebihannya adalah kualitas permukaan yang baik, struktur mikro yang lebih padat, pengendalian proses yang baik, reduksi pemburusan logam, kemampuan produksi komponen kompleks, serta kekuatan mekanis yang tinggi. Kekurangannya itu adalah biaya peralatan yang tinggi, waktu siklus yang lebih lama, keterbatasan jenis logam, perawatan dan penggantian cetakan, proses yang kompleks, dan ukuran dan berat yang terbatas. Baik, selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Waktu sudah tepat, saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya adalah investment casting. Dari investment casting tersendiri mempunyai berbagai jenis. Ada yang pakai gypsum dan ada yang pakai bahan lainnya seperti semen dan atau jenisnya. Baik, untuk videonya bisa dimulai. Nah, untuk investment casting tersendiri, pertama yaitu adalah pencetakan desain. Kita mencetak desain dulu, dan setelah itu kita mengambil polanya dan membuat cetakannya. Dan di video ini menggunakan metode shell molding, yaitu cetak desain tersebut dicelupkan ke gypsum dan sejenisnya hingga mengeras, lalu desainnya dicairkan. Selanjutnya, setelah desain keluar dan selanjutnya cetakan kosong dan diisi oleh cairan yang kering. Dan tinggal dibongkar dan produknya jadi diambil. Dan ini kelebihan dan kekurangan untuk investment casting. Yaitu kelebihannya kemampuan untuk membuat produk dengan bentuk yang kompleks, kualitas permukaan yang halus, kemampuan untuk membuat produk dengan dinding tipis, kemampuan untuk menggunakan berbagai macam bahan, dan proses yang presisi. Kekurangannya biaya awal yang tinggi, proses yang lambat, dan kemungkinan cacat, dan kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil. Dan berikut adalah contoh-contoh investment casting proses. Yang pertama ada pakai wax injection, terusnya ada pattern assembly, terus ada shell molding, dan ada de-waxing by heating, terus ada pouring, ini adalah proses investmentnya, proses investment casting. Baik, untuk next. Selanjutnya ada sand casting proses. Yang pertama yaitu menaruh pola, terusnya menaruh cetakan, dan menimbun pasir hingga membentuk pola dan keras. Setelah itu keluarkan pola, satukan bagian atas dan bawah. Tutup, pakai pin, dan tuang. Baik. Tunggu hingga mengeras, buka pinnya, buka polanya, dan produk pun jadi. Lanjut ke proses selanjutnya. Next. Dan berikut adalah kelebihan dan kekurangan sand casting. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu biaya awal yang rendah, proses yang cepat, kemampuan untuk membuat produk dengan bentuk yang besar, kemampuan untuk menggunakan berbagai macam bahan, proses yang mudah dipelajari. Dan untuk kekurangannya, kualitas permukaan yang kasar, kemungkinan cacat, ketidakpresisian dimensi, kebutuhan ruang kerja yang besar, dan proses yang berbahaya. Ini adalah urutan proses sand casting. Itu membuat pattern, terusnya membuat moldnya atau cetakannya, selanjutnya menyatukan kedua belah mold, dan yaitu selanjutnya ada pouring, dan selanjutnya adalah proses selanjutnya. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan.
Oke. Saya akan menjelaskan tentang pertama itu adalah centrifugal casting, yang dimana ini kita istilahnya mengcasting atau mencetak menggunakan gaya sentrifugal. Biasanya ini digunakan untuk membuat semacam lubang atau semacam pipa seperti itu, yang dimana dia memanfaatkan gaya sentrifugal untuk membuat bendanya seperti pipa atau silinder, silinder seperti itu. Ya, seperti kita lihat di sini setelah dicetak dan cetaknya itu diputar menggunakan gaya sentrifugal dan kemudian dia akan jadi seperti pipa. Selanjutnya, oke, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yang pertama kualitas permukaannya yang halus, kemampuan untuk membuat produk dengan dinding tipis, kekuatan dan kekerasan tinggi, kemungkinan cacat yang lebih rendah, dan prosesnya lumayan cepat. Tapi sih kekurangannya biayanya awal yang tinggi karena juga memerlukan mesin yang lumayan proper untuk ini, butuh mesin kayak roller dan sebagainya. Keterbatasan dalam hal bentuk juga karena ya kayak yang penting kita tahu kalau silinder kayak gitu ya patok ya silinder gak bisa bentuk kotak atau lain sebagainya. Tiga, ketidakmampuan untuk menggunakan beberapa bahan, kebutuhan akan ruang kerja yang lumayan besar juga, prosesnya yang berbahaya. Oke, selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Oh, itu ada vacuum casting. Oke, vacuum bisa dimulai. Vacuum casting ini adalah proses di mana kita menggunakan semacam model silikon rubber untuk menutupi dari cetakan atau master dari cetakannya itu, kemudian di cutting menggunakan pisau atau cutter, kemudian rubbernya ini kita menggunakan mesin, yaitu mesin vacuum casting ini sendiri bisa kita lihat di sini. Dia menggunakan semacam A plus B casting resin, terus difur ke under vakumnya, habis itu baru dicetak ke bagian dari si moldnya atau ke cetakannya itu sendiri. Seperti yang kita lihat pindah trimming dan polishingnya kayak gini. Oke, ini biasanya vacuum casing ini digunakan untuk bahan-bahan seperti perhiasan dan lain sebagainya, tidak untuk produk-produk yang besar. Oke, selanjutnya. Oke, ini kelebihan dan kekurangannya sendiri adalah mengurangi porositas, kualitas permukaan yang tinggi, detail dan ketelitian, cocok untuk produksi skala kecil hingga menengah, penggunaan bahan yang beragam, mengurangi resiko pembentukan cacat. Kekurangan itu biaya awal yang tinggi, waktu produksi yang lebih lama, keterbatasan ukuran komponen juga karena mesin juga tidak terlalu besar, keterbatasan jenis logam, dan pemerahan mesin dan kompleksitas proses. Oke, kompleksitas proses kayak kita harus RTP pertama seperti kita di sini ada RP pattern, terus RTP molding kita kita cetak dulu pakai silikon rubber, habis itu di-cut, moldingnya baru dicetak. Nah, oke. Selanjutnya, oke. Selanjutnya ada gravity casting. Gravity casting sebenarnya nggak jauh beda. Dia juga termasuk salah satu die casting. Karena dia juga memakai die sendiri ya kalau di sini ya. Bedanya gravity casting dengan pressure casting adalah dia di sini memanfaatkan dari gaya gravitasi itu sendiri untuk istilahnya menuangkan atau membuat membuat logamnya ke seluruh permukaan dari cetakannya. Gravity casting kalau di sini bisa kita lihat dia seperti seperti apa ya? Seperti menggunakan cetakan besi, tapi sebenarnya untuk gravity casting itu juga harus menggunakan mold yang besi atau ini dia juga sand casting itu juga termasuk gravity casting. Oke, untuk kelebihan dan kekurangannya, biaya produksinya rendah, proses sederhana, contoh untuk produksi skala besar, kualitas permukaan yang baik, penggunaan ulang cetakan, kekuatan mekanis yang baik, dan cocok untuk berbagai logam. Ini karena moldnya sendiri terbuat dari besi ya. Untuk kekurangannya itu detail dan ketelitiannya terbatas, porositas dan cacat, waktu pendinginnya yang lumayan lama, keterbatasan ukuran komponen, perubahan dimensi dan penyusutan, keterbatasan ketebalan dinding tanpa pemeliharaan cetakannya itu sendiri karena dia memakai cetakan tuh kali. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada lost form casting. Lost form casting ini sendiri yang paling mencolok adalah karena pattern atau polanya itu terbuat dari losum atau sebagai semacam busa seperti itulah. Keuntungan dari busa ini juga kita nggak usah ngambil atau nggak usah ngambil polanya kembali karena polanya itu cuman pola sekali pakai istilahnya begitu. Karena di saat kita menuangkan
apa sih menuangkan molten itu cetakannya atau cetakannya polanya akan ikut meleleh seperti itu, akan meleleh dan menguap seperti itu. Di sini kita lihat habis dibikin polanya dikasih hardener, hardcoat, oke di eh, ditunggu sebentar. Oke, di oke. Oke, setelah selesai dipotong, dia akan dioleskan dengan semacam hardness hardness coating, hard coating. Habis itu baru dimasukkan ke dalam cetakan. Setelah dimasukkan ke dalam cetakan, dia akan dikasih reser juga di darupa. Habis itu diisi dari pasirnya, kemudian baru dituang. Setelah dituang seperti ini, dari loss form atau dari busa ini tuh akan menguap, mengganti jadi seperti ini, jadi sisa yang di dalamnya itu tinggal polanya. Tinggal cetak, tinggal produk yang sudah jadinya. Terus tinggal membuat measure dan sudah jadi untuk produknya. Oke, dilanjutkan. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Itu ada kelebihannya proses yang lebih sederhana dan murah, kemampuan untuk membuat bentuk yang kompleks, merupakan cairan yang lebih halus, dimensi yang akurat, fleksibilitas. Kekurangan itu ukuran cetakan yang terbatas, ketika cocokan dengan beberapa logam, keterbatasan pada ketebalan dinding, potensi catat, dan biaya peralatan yang lumayan mahal. Karena apa ya istilahnya ya, kita memakai dari busanya cuma sekali pakai, jadi biaya perawatannya lumayan mahal dan lain sebagainya. Oke, ini ada cara ini ada veteran molding, habis itu di cluster assembly, habis itu di coating, sand fill and completion, dan casting for dan di sekot atau dibuang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Alifar Hanabian. Eh, Terima kasih pada selanjutnya yaitu cell molding casting. Cell molding casting sendiri atau pengecoran cangkang adalah salah satu metode pengecoran logam yang menghasilkan permukaan cetakan dengan kualitas tinggi. Berikut adalah alur proses cell molding. Yang pertama, persiapkan pola. Pola terbuat dari logam, biasanya besi atau aluminium. Yang kedua, yang pertama adalah pembuatan pola. Pola itu dari logam, biasanya besi atau aluminium, dan sesuai dengan bentuk bagian yang akan dicor. Lalu yang kedua yaitu membuat cetakan atau pembentukan cangkang, itu campuran pasir dan resin mencair dan menempel pada pola yang panas. Pola kemudian diputar atau digoyang untuk menghasilkan campuran menutupi seluruh permukaan pola. Setelah lapisan yang cukup tebal terbentuk, pola dipanaskan kembali untuk pengerasannya. Selanjutnya yaitu pengupasan cangkang. Setelah cangkang mengeras, cetakan pasir cangkang dilepaskan dari pola dengan hati-hati. Langkah selanjutnya yaitu perakitan cangkang. Kedua bagian cangkang disatukan dengan cara diklem atau dijepit. Jika diperlukan, cangkang dapat diperkuat dengan menggunakan pasir tambahan di dalamnya. Selanjutnya yaitu penuangan atau pengecoran logam. Logam cair dituangkan ke dalam cangkang melalui saluran tuang yang telah dibuat sebelumnya. Logam cair mengisi ruang dalam cangkang dan mengambil bentuk dari pola asli. Nah, ini langkah selanjutnya yaitu pembersihan dan penyelesaian. Bagian logam yang telah dicor dibersihkan dari sisa pasir dan resin, dan bagian yang tidak rata atau berlebih dipangkas atau di finishing sesuai dengan kebutuhan. Next, untuk kelebihan tersendiri dari cell molding casting yaitu proses yang lebih sederhana dan mudah, kemampuan untuk membuat bentuk yang kompleks, permukaan coran yang halus, dimensi yang akurat, dan fleksibilitas. Untuk kekurangannya sendiri yaitu ukuran cetakan terbatas, ketidakcocokan dengan beberapa logam, keterbatasan pada ketebalan dinding potensi cacat, dan biaya peralatan yang mahal. Next.
Selanjutnya itu flow process continuous casting. Yaitu proses pengecoran berkelanjutan. Yaitu metode produksi logam yang sangat efisien di mana logam cair dituangkan secara terus-menerus ke dalam cetakan berpendingin untuk membentuk produk logam padat. Berikut adalah alur prosesnya. Pertama, persiapkan bahan. Terus pengisian ladle, logam cair kemudian dipindahkan dari tungku ke ladle, wadah besar untuk ditekan terus lapisan ke stasiun pengecoran. Lalu pengisian tandis dari ladle, logam cair dituangkan ke tandis atau wadah penengah yang akan membantu mengendalikan aliran logam cair dan menghilangkan inklusi non-logam. Lalu pengecoran kecetakan, logam cair mengalir dari tandis ke dalam cetakan berpendingin yang biasanya terbuat dari tembaga dan berbentuk persegi atau lingkaran tergantung pada bentuk produk akhir. Bisa dilihat. Nah, seperti itulah contoh dari continuous casting. Selanjutnya yaitu, boleh di next. Selanjutnya ada kelebihan dari continuous casting, yaitu produktivitas tinggi, kualitas tinggi, efisiensi energi, fleksibilitas, kemampuan untuk membuat bentuk yang kompleks. Selanjutnya ada kekurangan, yaitu biaya peralatan tinggi, keterampilan operator tinggi, ketidakcocokan dengan beberapa logam. Continuous casting tidak cocok untuk beberapa logam seperti magnesium dan zinc. Hal ini karena logam ini dapat bereaksi dengan bahan cetakan. Selanjutnya ada potensi cacat dan keterbatasan pada ukuran. Nah, bisa dilihat di sini ada continuous casting prosesnya, mana dari ladle, tandis, menuju casting lab, terus menuju cooling casting, ada supporting rollers juga, slab casting unit, dan terakhir ada di cooling casting. Next. Selanjutnya itu ada sinter atau penyinteran. Sinter atau penyinteran adalah proses dari memadatkan dan membentuk sebuah massa material yang kuat melalui panas atau tekanan tanpa melelehkan benda tersebut hingga titik pencairan. Arti dari penyinteran menurut KBBI adalah proses menjadikan hampir meleleh sehingga membentuk massa yang menyatu. Dalam casing sendiri, pasir yang mengalami sinter akan menjadi lengket dan biasanya akan menempel ke produk. Selanjutnya. Baik, terima kasih Saudara Ali Farhan yang sudah menyampaikan. Baik, itu tadi yang sudah kami sampaikan, Pak Heri. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.